Trate dinyek-nyek tingwu ngejenengan. Dulur dhewek kena kepruk. Tulung merapat. Para pendekar-pendekar PSHT yang dari Bojong saat ini sudah berkumpul di rumahnya Mas Seto. Alhamdulillah, ini dulur-dulur Magetan sambang ke dulur DKP Pilangbangu, Bumi Kandung. Siap Mas Kolut? Siap. Siap. Bapak siapa yang namanya manis sekali senyumnya, Bu? Bukan, yang sebelahnya lagi. Dia apabila mengulang hal yang sama ketiga kalinya, sepakat dulur-dulur dari Pilangbangu semua mengusir dia dari Bumi Kandung. PSHT ini di Pilangbangu ini tidak boleh menginjakkan kaki lagi di Pilangbangu dan semua atribut Esa kita tarik. Jadi kamu tidak berhak lagi menjadi warga Esa Trate. Setuju? Oke. Damailah saudaraku, damailah negeriku, perang saudara jangan dijadikan budaya baru. Damailah saudaraku, damailah negeriku, perang saudara jangan dijadikan budaya baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam biuk rukun, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dipermudahkan segala urusannya dan diperlancarkan rezekinya. Allahumma amin. Oke, dulur-dulurku semuanya, di konten yang terbaru ini saya akan membahas dua permasalahan atau dua berita yang sangat menghebohkan di dunia maya, khususnya di dunia persaudaraan setia hati Trate. Nah, ada apa toh? Nah, pasti semua dulur-dulur ini penasaran. Oke, untuk topik yang pertama di pembahasan ini, geger lagi dan geger lagi. Topik pertama, geger lagi. Nah, tapi ada yang unik di gegernya PSHT atau persaudaraan setia hati Trate kali ini. Nah, saya kira gini dulur-dulur. Untuk topik yang pertama ini, sedulur persaudaraan setia hati Trate ini kan dihina di daerah Tegal dan terjadilah cekcok. Nah, dan di mana dari warga persaudaraan setia hati Trate ini dikeroyok oleh oknum-oknum yang tidak diketahui dari mana atau organisasi mana ya. Tapi informasinya belum jelas, tapi pokok permasalahan itu sedulur dari persaudaraan setia hati Trate ini dikeroyok dan dianiaya. Nah, uniknya di sini sedulur dari 16 ataupun 17, tapi sekarang sudah tidak ada lagi 16 17. Nah, kedua sedulur ini bisa bersatu. Nah, ini yang unik dan bagi saya ini sangat menyentuh hati. Nah, di situ ada korlap dan di situ ada pamster juga. Mereka ini bersatu, guyub rukun mendatangi daerah Tegal. Nah, seperti apa toh videonya, guyub rukunnya, yang satu disakiti semuanya bertindak. Nah, kali ini arus bawah dari korlap dan dari pamster ini bersatu mendatangi daerah Tegal. Nah, seperti apa videonya? Mari kita simak langsung videonya. Tulung merapat, tulung. Trate dinyek-nyek tingwu ngejenengan. Dulur dhewek kena kepruk. Tulung merapat. Para pendekar-pendekar PSHT yang dari Bojong saat ini sudah berkumpul di rumahnya Mas Seto. Tinggal nunggu kabar selanjutnya dari tempat kejadian. Sementara kita juga berkumpul di tempatnya Mas Agung sambil menunggu kabar dari tempat kejadian. Nanti kalau memang sudah clear, kita tidak perlu ke sana. Kalau belum clear, mau nggak mau kita harus merapat ke lokasi kejadian. Matur suwun. Ribuan pendekar jalan, satu teraniaya, sakit semua. Kami jaya. Bojong Tegal menghitam. Bojong Tegal
Sedang diurus sama pihak polisian karena di wacananya ketika nggak mau bubar nanti gesekannya bukan sama pelaku. Dan jelas mau nggak mau kita harus berhadapan dengan aparat. Maka dari itu kita menghindar, serahkan ke kantor polisi supaya dengan selesai. Janji besok pagi akan ditemukan. Dari keluarga sudah menyatakan akan menemukan gesekan di kantor polisi. Pokoknya dua. Satu harus minta maaf, yang kedua harus ikut PSHT sampai selesai. Setuju ya? Setuju. Kalau sampai tidak selesai, sampai dimanapun kita cari. Setuju? Setuju. Nah, itulah tadi dulur-dulur video yang topik pembahasan pertama di mana sedulur arus bawah dari Pamster dan Korlap ini bisa bersatu. Ini sudah lama atau sudah bertahun-tahun kita idam-idamkan untuk persatuan antara Korlap dan Pamster ini. Dan di sini bagi saya pribadi sebagai warga persaudaraan Setiahati Trate sangat bangga. Sangat bangga bukan untuk hal-hal yang negatif, tapi untuk kebersamaannya, untuk guyub rukunnya arus bawah ini mulai sekarang sudah mulai terlihat bahwa arus bawah ini sudah mulai guyub rukun. Nah, oke dulur-dulur, di pembahasan yang kedua atau topik yang kedua ini sangat miris dulur-dulur. Di mana lokasi ini di Pilangbango. Pasti dulur-dulur sudah ada lihat cuplikan atau sudah dengar bahwa Pilangbango ini kan sedang ramai dibicarakan oleh sedulur-dulur dari persaudaraan Setiahati Trate. Di mana pembicaraan ini ada yang positif dan ada yang negatif juga. Namanya pro dan kontra pasti ada. Sejelek-jeleknya orang pasti yang suka ada, yang benci pasti juga ada. Nah, gini dulur-dulur, kasus yang ada di Pilangbango ini ada sedulur dari PSHT di daerah Pilangbango ini mengundang sedulur Korlap untuk ya istilahnya biar guyub rukun lagi, biar tidak ada ketegangan antara Pamster ataupun Korlap. Baik pihaknya Mas Murjoko atau pihak Mas Topik. Nah, di sini etikat baik dari salah satu sedulur yang ada di Pilangbango dengan mengundang sedulur-sedulur dari Magetan ini mendapat tanggapan yang negatif dari sedulur-sedulur yang ada di Pilangbango. Nah, di sini yang saya sangat sayangkan ini, kita ini kan warga negara Indonesia, punya kedaulatan NKRI. Nah, kita mau bertempat tinggal di mana sesuai dengan keabsahan tinggalnya di mana. Nah, kalau aturan dari PSHT bisa mengusir dari wilayah situ hanya karena organisasi ini bagi saya sungguh sangat memalukan. Atau peraturan dari persaudaraan Setiahati kok sampai segininya. Nah, ini kan sudah kedaulatan NKRI, bertempat tinggal di mana, domisilinya di mana, selama dia tidak melakukan kerusuhan atau melakukan tindak pidana yang fatal, dia tidak mungkin diusir dari wilayah atau domisilinya. Nah, ini kok dari aturan dari PSHT kok ada aturan seperti ini ya, ini yang bikin saya gimana ya, kok tidak ada rasa persaudaraan atau gimana. Padahal etikanya untuk mempersatukan, yang penting kan guyub rukun. Masalah kamu tetap mengikuti arusnya Mas Joko, Mas Murjoko atau mengikuti arusnya Mas Topik, yang penting kita tetap guyub rukun dulur-dulur. Nah, di sini yang ada yang sangat saya sayangkan untuk kejadian yang ada di Pilangbango. Dan ini saya pun ya tidak bisa menyalahkan. Di sini ada videonya Mbak Yu Pipit, ya dia Mbak Yuki juga. Ya bukan untuk menyalahkan atau gimana ya, ini mengungkapkan perasaan saya saja, bukan untuk menyalahkan Mbak Pipit, bukan ya. Nah, seperti apa toh videonya? Nah, kita simak dulur-dulur biar semua dulur-dulur tidak penasaran. Saya harapkan dulur-dulur bisa menilai dengan positif. Kalaupun ada kekurangan dari Mbak Yu Pipit ya mohon diluruskan. Kalaupun ada kekurangan dari yang mengajak kerukunan atau mengajak nyawiji atau guyub rukunnya ada kesalahan ya mohon diluruskan juga. Mari kita berkomentar yang positif. Nah, ini videonya seperti ini, nanti mohon dulur-dulur untuk berkomentar seperti apa seharusnya, apakah sudah sesuai. Nah, kita ngobrol baik-baik.
Itu memang videonya yang kemarin tuh memang videonya Mbak Yu Pipit memang dipublikasikan, disebar luas di semua media sosial. Jadi ya saya hanya karena Mbak Yu Pipit sudah mempublikasikan di muka umum, ya saya menanggapi juga perasaan saya seperti apa dengan peraturan yang diutarakan oleh Mbak Pipit tadi, peraturan yang dibuat oleh Mbak Pipit tadi. Tapi banyak juga yang komentar, siapa tahu Mbak Pipit itu kok sampai membuat peraturan seperti itu. Ya monggo berkomentar di bawah komentar, tulis komentarnya sedulur-dulur bagaimana. Oke dulur-dulur, seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Alhamdulillah, ini dulur-dulur Magetan sambang ke dulur DKP Pilang Bangu, Bumi Kandung. Siap Mas Kolut? Siap. Siap. Iya, satu pemenang lagu ini dari bapaknya. Namanya siapa? Selain diusir dari Bumi Kandung Pilang Bangu ini, apa konsekuensi lain yang harus ditarik? Oke, kalau dia satu sudah mohon maaf, dia kalinya sudah mengakui kesalahannya, terus dia mau melakukan kesalahan lagi, sanggup keluar dari Bumi Kandung Bangu. Sanksi dari organisasi, satu bisa uang maharnya balikan, mori tarik. Itu sebagai sanksi dari organisasi bahwa dia sudah bukan saudara kita lagi, punjer lagi di pusat Madiun. Sepakat dari saudara-saudara kita semua. Itu Mbak. Jadi adakah mesti kita membuat pernyataan seperti itu Mas, hitam di atas putih sebagai bukti? Sepertinya harus ya, harus hitam di atas putih kita tempel materai pernyataannya, supaya nanti jika mengulang kembali kita sudah ada punya bukti-bukti. Dan dokumentasi ini adalah bukti yang otentik, karena ini nanti akan setiap orang akan mengetahui konsekuensi jenengan ya sudah membuat pernyataan seperti ini. Jadi misalnya Mas Kolut, kalau jenengan mengulang lagi, morinya ditarik, uang maharnya dikembalikan, terus bagaimana? Setuju boten? Setuju yang keras? Setuju. Setuju? Setuju. Oke, setuju ya. Oke, kalau begitu setelah klarifikasi seperti ini, nanti Mas Kolutnya akan menulis surat pernyataan kesediaannya dia apabila mengulang hal yang sama ketiga kalinya. Sepakat dulur-dulur dari Pilang Bangu semua mengusir dia dari Bumi Kandung PSHT ini di Pilang Bangu ini, tidak boleh menginjakkan kaki lagi di Pilang Bangu, dan semua atribut ESA kita tarik. Jadi kamu tidak berhak lagi menjadi warga ESA Trate. Setuju? Oke. Itulah tadi dulur-dulur videonya dari Mbak Yu Pipit yang memang sudah dipublikasikan oleh Mbak Yu Pipit. Nah, kalau memang sudah dipublikasikan di publik umum, ya siapa saja berhak untuk mengomentari dan apa perasaannya, karena saya juga sebagai warga persaudaraan setia hati Trate. Tapi tetap endingnya kalau buat saya pribadi, baik yang Mas Topik ataupun Mas Murjoko yang mengikutinya, saya harapkan tetap bisa guyub rukun seperti yang ada di Tegal tadi, antara Pamsat dan Korlap bisa guyub rukun. Dan saya harapkan dan doa saya semoga Pamsat dan Korlap tetap bisa guyub rukun seperti arus bawah yang ada di Tegal tadi. Jangan sampai kejadian yang di Pilang Bangu ini menjadikan bumerang atau tamparan keras buat PSHT. Oke dulur-dulur, itulah dua topik yang sangat penting yang bisa saya publikasikan, dan mungkin banyak tutur ucap saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam persaudaraan.